Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel untuk khusus. Kali ini gue bakal reaksi lagi Avatar Sentai Dawn Brothers masuk ke episode 15. Dan sepertinya ini akan menjadi debut untuk berubahnya dari Sentai baru kita ya. Kita akan mulai reactionnya setelah opening berikut ini. Oke, di episode sebelumnya kita sudah mendapatkan karakter baru nih ya untuk Avatar Sentai Dawn Brothers ini, Six Sentai-nya, tanda kutip ya, karena dia sebenarnya akan menjadi dua Sentai yang warna emas dan silver, katanya mirip-mirip sama Lupin versus Pato ya, Lupin X Patron X. Jadi dia mungkin Six Sentai yang juga Sentai ke-7 kali ya. Tapi di Super Sentai memang walaupun dia Sentai ke berapapun, kalau udah kata rumah produksinya misalnya bilang oh ini Six Sentai, ya udah kita nurut-nurut aja, kayak Abare Killer misalnya, padahal dia Sentai kelima kan, tapi disebut Six Sentai, ya udah kita nurut-nurut aja ya kan. Sedangkan di Geki Ranger ada Sentai kelima yang warna putih juga, nggak dikategorikan sebagai Six Sentai. Jadi memang itu terserah rumah produksinya lah. Dan kemarin kita udah dapetin sedikitnya karakter Jiro Momotani ya namanya. Correct me if I'm wrong, gue juga agak lupa, tapi dia setidaknya udah kita lihat karakternya dikit lah ya, belum bisa berubah juga dan belum terlalu jelas lah ya, bagaimana karakternya dan bagaimana pembawaan si aktornya gitu, bagus atau enggak nantilah kita nilai hal tersebut nantilah kalau itulah ya. Yang penting sih gue harap dia bisa dapetin chemistry dengan kelima anggota yang lainnya gitu, karena kelima anggota yang lainnya itu udah dapet banget nih chemistry-nya. Dia sebagai anggota yang telat datangnya gitu, harusnya bisa dapetin chemistry-nya juga. Dan kemarin juga si Momotaro, si Taro udah mulai muncul lagi ya, walaupun kita belum tahu nasibnya seperti apa dan munculnya juga sebentar doang. Kayaknya sih di episode ini juga muncul lagi, soalnya di preview episode selanjutnya, di episode sebelumnya si Momotaro muncul lagi gitu di sini di episode 15. Sayangnya kita belum tahu nasib dia, apakah dia udah mati atau enggak gitu. Kayaknya sih mati, karena kemarin udah ada yang bilang bahwa si Momotaro ini mati katanya, entah si Master atau si bokapnya si Momotaro gitu, gue lupa. Tapi yang jelas udah dikonfirmasi, walaupun sebenarnya itu kan asumsi ya, bisa aja si karakternya juga salah, bisa aja dia nggak mati atau masuk ke dimensi apa gitu atau gimana, masih bisa diselamatkan atau gimana. Yang jelas ini pasti berhubungan dengan poin yang kemarin dipakai dan lain-lain. Tapi kita nonton aja ya, langsung saja episode 15. Iya, Kibi Point. Oh itu namanya Kibi Point. Nah, udah muncul suaranya si Taro itu. Ternyata gimmick dia hilang tidak terlalu lama. Tapi mungkin ini menjadi pendalaman karakter untuk anggota yang lain ya. Ternyata mungkin mereka akhirnya sadar mungkin sepenting itu karakter Taro. Walaupun agak nyebelin gitu. Pengganti dari Taro. Nah pertanyaannya, si Jiro Momotani ini tahu dari mana kalau dia harus mengganti si Momotaro? Tahu dari mana kalau dia tahu dari mana kalau dia akan berubah jadi Sentai juga gitu? Atau memang mungkin ya setiap keturunan Dawn atau orang-orang yang keluar dari buah persik tersebut mungkin dia udah tahu tujuannya dia mungkin ya. Itulah kenapa si Momotaro kita nggak dikasih lihat gitu ketika dia berubah pertama kalinya, tiba-tiba aja dia udah jadi Sentai dan udah pro aja gitu, tiba-tiba nggak kelihatan kayak newbie gitu ibaratnya. Sedangkan empat anggota yang lainnya kan kelihatan kayak newbie ya. Ini kita harus pertanyakan, berarti mungkin keturunan Dawn ini atau si buah persik itu, karena kita belum terkonfirmasi ya si Jiro Momotani keturunan Dawn atau enggak. Tapi yang jelas mungkin si orang dari buah persik itu sudah dikasihkan tujuannya itu, entah secara lisan alias dikasih tahu sama orang kamu itu nantinya gini, atau bisa saja itu sesuatu yang terjadi secara alamiah atau natural, alias ketika lu lahir entah kenapa ada kekuatan magis atau apa, mungkin ya ketika lu lahir sebagai bayinya itu udah tahu gitu tujuan lu itu akan seperti apa. Termasuk si Momotaro, Moitaro dan juga si Jiro Momotani. Tapi ini asumsi aja ya, kita lanjutkan. Oke, ini juga menarik banget karena si Mas Suyoshi udah mulai dilanjutin konfliknya dia. Habis semua. Minus. Bisa minus ya. Ya udah ngutang lagi aja. Minusin terus banyak-banyak. Tuh. Selalu berdampak sesuatu yang buruk. Apa gunanya tuh poin? Tapi mungkin itu memperlihatkan sisi manusia juga ya. Artinya lu pengen sesuatu enggak, tapi ada sesuatu yang ibaratnya dampak buruk buat lu gitu. Karena ketika ego manusia terlalu tinggi, pasti dia akan menghalalkan segala cara, termasuk sesuatu yang akan berdampak buruk juga pada dirinya gitu. Yang belum dia rasakan, tapi nantinya ya akan rasakan. Tapi mungkin ini bisa kita ambil sisi baiknya mungkin ya. Walaupun agak tidak berguna itu poin tetap. Oke, opening.
Kakayakin nagarakan masih wo taiji de zata ini ore koso only one. Udah ada mekanya ya. Keren tuh meka. Oh, halo. Ini sentai baru kita sepertinya udah dilihatin di sini. Kenapa dilihatin di previewnya? Agak kurang spesial nanti. Iya mas. Gue jadi kepikiran teman-teman gue apa ngelihat gue kayak gitu juga deh. Karena gue juga sering aneh kayak gitu tuh. Keturunan keluarga Don. Hmm? Seneng ya temennya balik. Masih galau tuh si Sonoi. Halo. Istri lu itu bro, Mbak Miho. Ya kita gue penasaran ketika mereka saling tahu Natsumi dan Miho itu orangnya sama, akan dieksekusi seperti apa ya oleh si direkturnya. Apa berantem gitu ngerebutin cewek. Saya tidak relate. Berantem demi cewek tidak relate. Anjir, gue kira. Iya bang, saat itu juga ditutupin dong. Lagian foto nikahan kecil amat. Oh, tempel di dinding dong yang gede. Wede. Nah, udah jadi Itotsuki nih. Apa ini? Karenja. Udah nggak ada Taro, sekarang Mas Yoshi juga nggak ada, alias dia aja yang jadi Tatsuki-nya lagi, ngerepotin aja. Ya deh ya. Beban. Tapi ngangkat batu segede itu tuh berarti udah tidak bisa dikategorikan sebagai manusia biasa ya, harusnya. Iya sih, lu bisa ngangkat batu segede itu sih. Kayaknya emang superhero, cuman bego aja tetap sama. Superhero kan nggak harus berubah ya, tapi oh pernah ketemu. Emang Pak Aro ini salah satu contoh orang yang pasti akan dibully ya di sekolah. Kagak ngelawan lagi. Tuh, capek semua. Ya kalau begitu apa ya? Gue kira dia kagak bonyok sama sekali ya.
Berarti cukup sakti juga ya si Taro. Kagak tumbang sama sekali. なんであなたどうしたわからない Lah. 足に力が入らない来たか君たち二人は限界を超えてこうやって来たんだ Oh. 必ず良くないことが起きるそのね喫茶どんずらになるのか Oh iya, kafe ini punya segala-galanya ya. Iya deh ya. なぜ話には何も起こらない実はもう起きているかもしれないが Tapi kafe mana yang punya kursi roda? Ngapain juga? 確信したんです桃井太郎さんこそ真のヒーロー Lain kali kalau tuh kafe こんな時 tiba-tiba ngeluarin apa gitu, gue nggak kaget lagi. きっとさ諦めるなはるかお前はきっとまた歩けるだから諦めるな言いそうだ次に太郎と会う時までにきっと自分の足で立ってみせるあそうだな Ini suatu yang akan bertahan lama juga nggak ya, si Mbak Haruka di kursi roda? Maksudnya dasar masih Momotaronya nggak ada, haikunya juga nggak bisa. Iya, berarti itu itu berarti konsekuensi yang biasa aja lah ya. Tapi mungkin untuk orang yang biasa nulis haiku ketika itu diambil mungkin cukup berasa ya. Kalau kita sebagai penonton yang jarang nulis, nggak pernah nulis haiku mungkin kayak, ah lah emang kenapa kalau lu nggak bisa nulis gitu selama beberapa hari misalnya, cuman gitu doang. Dibanding Baharuka gitu yang nggak bisa jalan sama sekali, lu mah nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kita nggak bisa menilai hal yang terjadi pada orang dengan perspektif kita. Kita harus ngelihat hal yang terjadi pada orang tersebut dengan perspektif orang tersebut juga gitu. Sebagai orang yang mungkin sejak lama sekali sudah menulis haiku, ketika itu diambil mungkin akan terasa banget gitu. Kayak misalnya orang musisi misalnya, pemain gitar apa sih sebutannya, gitaris ya, gitaris yang memang hidupnya dari gitar gitu. Tiba-tiba diambil kemampuan gitarnya. Bahkan untuk seminggu aja mungkin itu jadi siksaan yang luar biasa gitu. Jadi biasakan kita menilai seseorang, kejadian seseorang itu berdasarkan perspektif orang tersebut juga, jangan perspektif kita, karena nantinya pasti hasilnya akan berbeda gitu. Tapi Mbak Haruka juga kasihan sih ya emang, apalagi Mbak Haruka nggak bisa jalan gitu, itu kan sesuatu yang ibaratnya primer sekali gitu. Iya, dia kehilangan jiwanya. Untuk orang yang sering menulis haiku mungkin bisa kita pahami lah ya perspektifnya dia. Tapi maksudnya udah mah si Taronya lagi kagak ada, si Mas Yoshimi sekarang jadi Hitotsuki, Mbak Haruka lagi kagak bisa jalan. Ada di rumah si Mas Yoshi nih orangnya. Lagi diomongin sakit kepala tiba-tiba. Iya, orang sakit tuh susah banget dibilangin ya. Orang pasti kita khawatir sebagai keluarganya gitu. Lagi hilang jiwanya. Baru kan masih berubah aja lagi. Padahal kagak bisa jalan tuh. Tapi Itotsuki-nya unik ya. Tertib lalu lintas karena dia ngerasa Mbak Miho adalah korban dari lalu lintas gitu. Masuk akal juga karena dia kemarin pingsan gara-gara di jalanan gitu ya. Oh. Oh, dia dapat akhirnya. Oh, morpernya ala-ala pedang gitu ya. Morfinnya sama ya. Kayak sentai yang lain.
gue tuh sebenarnya kangen Six Sentai itu punya morphin sequence-nya sendiri gitu, nggak mirip sama Sentai yang lainnya atau anggota Sentai yang lainnya, 5 anggota Sentai atau ketiga anggota Sentai utamanya gitu. Kalau dulu tuh Six Sentai itu punya morphin berubah yang berbeda gitu, nggak sama kayak anggota utamanya gitu. Kalau ini udah tinggal diganti aja gitu ke template-nya, pakai orang baru gitu. Kesannya seperti itu, nggak kayak spesial lagi kayak dulu gitu. Begitupun Power Rangers sebenarnya. Power Rangers yang sekarang pun kayak misalnya Power Rangers Dino Fury ya, yang lagi tayang sekarang itu kan Gold Ranger-nya, si Ranger emasnya juga berubahnya mirip-mirip sama kelima anggota yang lainnya. Padahal dulu, kalau dulu Six Sentai itu dia, atau Six Ranger ya di Power Rangers itu dulu punya berubah atau morphin sequence yang berbeda gitu dengan anggota utamanya gitu. Kayak misalnya Dino Thunder yang putih itu kan, yang Abare Killer kalau versi Super Sentai itu kan di versi Power Rangers-nya pun berubahnya beda gitu sebagai Six Sentai. Begitupun dengan Six Sentai lainnya gitu, punya morphin sequence yang berbeda gitu. Nggak cuman kayak ini udah ada template gitu dari kelima anggota utamanya atau ketiga anggota utamanya, tinggal diganti aja gitu sama Six Sentai yang baru dengan mungkin ada tambahan elemen-elemen baru gitu ya, tapi nggak terlalu kerasa karena terlalu mirip gitu. Mungkin ada elemen-elemen tambahan gitu ketika berubahnya berbeda dengan anggota utamanya, tapi karena template-nya benar-benar terasa sama gitu, dia sama-sama nembakin sesuatu ke atas, sama-sama ya berubahnya sama kayak kelima anggota The Brothers yang lainnya, dan itu jadi nggak terasa spesial. Walaupun mungkin ternyata di balik hal itu, behind the scene-nya ada sesuatu yang berbeda, misalnya elemen tambahan baru, misalnya ada naga atau apa gitu, tapi secara sekilas terlihatnya sama aja. Jadi kita sebagai penonton first impression-nya nggak benar-benar wah keren ya, wah spesial ya gitu ya. Jadi agak itu yang disayangkan sih sama Super Sentai ataupun Power Rangers ya di masa sekarang. Padahal Six Sentai seharusnya it's supposed to be special biasanya juga. Nah tapi keren tuh ada cahaya-cahaya gitu di ukiran warna merahnya. Tapi itu masalah Six Sentai yang gua agak sayangkan ya. Bukan berarti itu berpengaruh ke ceritanya gitu. Enggak sama sekali lah. Enggak terlalu berpengaruh. Itu pendapat untuk gue yang ngikutin Tokusatsu dari lama aja. だからといってあなたは太郎の代わりじゃない。太郎は太郎だけだから。そういうところですよ。僕だってできれば太郎さんと一緒に戦いたかった。 Terharu baru ke 皆さんを処刑しようかなって。処刑というけど、太郎さんが消えたのは皆さんのサポートがなってなかったからじゃないですか。それに一つ sialan nih orang. 楽しみなんですよ。 Iya. 僕新しい仲間 Jadi beban lah gitu si Mas Yoshi. 思います。好きにしてくれ。私は俳句が作れなくなった。つまり風流を失った。死んだ方がマシだ。いい覚悟です。待って。あなたの言う通り。好きにしていい。最後に一つだけ頼むよ。 Mungkin orang yang tidak mau ngelihat ke perspektifnya, orang yang mungkin tidak mau melihat ke perspektifnya Mas Shinichi mungkin akan ngerasa kenapa lu harus bunuh diri gara-gara haiku doang gitu mungkin ya. Tapi secara logika kalau kita mau ngelihat perspektifnya atau sudut pandangnya dari Mas Shinichi ya tetap masuk akal sebenarnya. Cuman kita mungkin sebagai penonton agak kenapa sih gitu, karena kita ngelihatnya dari perspektif kita. Kalau kita nggak bisa nulis haiku ya biasa-biasa aja gitu, karena kita emang nggak hobi nulis haiku dari awalnya. Dan mungkin akan ada yang ngerasa kayaknya ini untuk komedi doang deh, ngapain lebay itu sih, cuman haiku dong. Apa? Nggak boleh lah, Mbak. Lah, mereka kagak pakai kacamata, nggak bisa ngeliat gitu. Oh, jadi dia nggak mati.
Oh, ini menarik, perspektifnya menarik. Superhero apakah dia akan mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan temannya? Itu ego loh. Kena juga Mas Yosi. Hilang juga. Oh, kalau dia nyentuh orang yang mati. Oh, ini kita ngelihat. Oh, akhirnya kita ngelihat korban-korban kemarin ya. Apakah Mas Yopi ada ya? Si korban dari episode 1? Akan lebih bagus kalau si Mas Yopi juga ada di sini. Itu gue udah pernah bahas ya di recap 10 episode kemarin tentang Mas Yopi. Tiba-tiba aja kagak dibahas sama sekali. Kenapa dia bisa bangun? Apa tinggal dibangunin aja semua orang bisa bangun gitu? Yang lain kan tiduran. Berarti ternyata gimmicknya nggak dibikin mati ya. Emang terperangkap di suatu tempat ini nih. Berarti kedepannya udah bakalan terlalu berguna ya. Maksudnya ketika ada musuh korban lagi dari Hitotsuki yang mati misalnya, mereka nganggapnya kan mati. Berarti iya kedepannya ketika si Dom Brothers ini ngelawan musuh gitu ya Hitotsuki, tapi Hitotsuki-nya mati sama si Noto misalnya, mereka udah nggak terlalu khawatir lagi gitu karena toh korban-korbannya nggak mati juga gitu. Ada kemungkinan kita bisa menyelamatkannya gitu, ibaratnya gitu batinnya mereka mungkin ya. Kendati pun secara psikologi kita sebagai penontonnya juga udah terjawab dan udah nggak terlalu merasa khawatir gitu. Ini nggak bukan khawatir ya, kita nggak lagi bertanya-tanya untuk hal tersebut. Kemana sih sebenarnya gitu orang-orang Hitotsuki yang ditebas-tebasin sama Noto itu pada akhirnya kemana sih? Tapi sekarang udah ada jawabannya. Berarti memang letaknya bukan di Hitotsuki-nya, tapi mungkin di tebasannya si Notonya itu mungkin terletak di pedangnya atau gimana gitu. Dan mungkin juga itu ada hubungannya sama orang yang ngarahin Noto ini ya, karena kemarin ada binatang-binatang yang bisa ngomong gitu sama Noto. Itu mungkin kita harus cari tahu itu siapa gitu. Semakin menarik ketika satu konflik mulai di reveal, ada konflik baru, ada banyak pertanyaan baru. Hmm? Dia nggak benar-benar lah. Oh, jadi kalau kalau Hitotsuki yang ditebas sama Noto ternyata dia tetap jadi Hitotsuki ya. Cuman mungkin keperangkap aja di apa di ruang waktu tersebut. Cuma tetap jadi Hitotsuki. Benar. Itulah kenapa mungkin kalau nantinya orang-orang yang terperangkap di waktu tersebut, di ruang waktu tersebut diselamatin misalnya, berarti bakal jadi monster Hitotsuki semua tuh yang diselamatin. Sebanyak itu gitu. Harusnya sih nggak ngambilnya dari itu ya, Karenja ya, atau nggak tahu deh. Oh, wow. That's good. Bagus tuh jurusnya. Naga tuh selalu keren sebenarnya. Ketika Super Sentai ngambil tema naga tuh selalu keren. Naga-nagaan gitu ya, kayak misalnya Dairenja. Makanya kemarin sebenarnya Ryusoulja tuh mau pakai tema naga sebenarnya awal-awal diumumin. Tapi ternyata dinosaurus. Padahal seruan naga-nagaan gitu. Oh iya, Karenja ya. Oh. Walaupun kita bisa bilang ngapain sih nyusah-nyusahin diri sendiri, tapi itu berarti loh untuk orang yang benar-benar tidak suka dengan hal-hal yang licik gitu misalnya. Oh udah bisa. Bagi momen ini tuh cukup berharga loh. Rekan.
Bener dong, omongannya bener sama. 諦める分かってる。Tapi momen ini tuh bagus banget loh untuk pendalaman karakter mereka. 歩いてこい。信じる。お前ならできる。 Oh, gue suka nih adegan ini. ただ信じろ。 Bagus. Musiknya munculnya pas sekali. Apa? Tonjok. Peluk. Itu posisi yang tidak enak. Oh, Kairi. Arc yang sangat menarik, pendalaman karakter yang bagus untuk satu tim ini. Bagus banget. Kerasa kan? Kita bisa ngelihat pendalaman karakter setiap karakternya gitu maksudnya. Dan juga, ntar dulu, preview episodenya dulu nih. Ya, ala-ala kayak mau nyerang temennya sendiri ya, tapi mungkin itu gimmick dong. Preview kan biasanya memang dilebih-lebihkan. Nah oke, udah selesai. Ini menarik banget karena kita mendapatkan pendalaman karakter yang luar biasa. Gue nggak nyangka episode ini akan berakhir dengan sangat bagus. Scoring musiknya juga bagus terakhirnya gitu. Pas musiknya dan pas si larinya si Mbak Haruka ke arah si Momotaro itu bisa secara sinematografi kita bisa ngelihatnya. Oh, dari yang tadinya suka berantem pada akhirnya mereka chemistry terhadap timnya itu dapat banget gitu, dan gue nggak ngerasa terlalu cepet ya karena udah episode 15 juga, jadi sudah wajar gitu ketika mereka saling satu sama lain udah saling ngerasa deket, udah saling ngerasa lu temen gue gitu, gue temen lu, kita sama-sama berjuang untuk hal yang sama gitu. Itu kelihatan natural banget gitu. Justru ini mungkin bisa menjadi Super Sentai dengan pembentukan tim paling natural mungkin yang gue pernah nonton gitu. Luar biasa gitu, bagus banget gitu. Dan adegan terakhir itu mungkin adegan yang salah satu adegan yang terbaik, salah satu adegan terbaik selama 15 episode ini di Dawn Brothers gitu, dan salah satu adegan yang terbaik juga sepanjang masa gitu. Salah satu ya, bukan berarti terbaik, salah satu ya, bukan berarti paling terbaik maksudnya gitu, salah satu. Dan nemuin adegan kayak gitu tuh seneng gitu, karena nggak setiap Super Sentai punya gitu adegan yang benar-benar tereksekusi dengan sempurna gitu. Menurut gue itu tadi tereksekusi dengan sempurna, kita tahu reasonnya semuanya di balik itu semua kita tahu gitu, dan untuk urutan waktu kan kita bisa bayangkan mungkin 15 episode kali seminggu, 15 minggu mungkin itu berapa bulan ya. Dan memang sudah sepatutnya chemistry mereka udah terbentuk gitu secara cerita ya, bukan secara keaktoran. Secara cerita memang harusnya setiap karakter dari mereka udah benar-benar terbentuk gitu kan chemistry-nya. Walaupun agak sedih ya, Mas Tsubasa nggak diajak di sini. Emang yang paling dikesampingkan itu kayaknya Mas Tsubasa dari episode pertama. Sampai sekarang masih belum, bahkan udah kelewat sekarang sama si Jiro Momotani ini ya, udah kelewat. Si Jiro Momotani udah saling tahu anggota-anggotanya gitu. Sedangkan Mas Tsubasa masih di-keep nanti mungkin ketika revealingnya. Dan ya, lagi-lagi ini adalah Super Sentai yang pembentukan timnya sangat natural menurut gua. Mungkin paling natural, menarik banget bisa dapetin sisi yang berbeda dari Super Sentai. Artinya memang sebuah tim tuh sangat tidak mungkin gitu menurut gua sih ya. Secara cerita harusnya yang lebih natural itu ketika pembentukan timnya agak lebih dinamikakan gitu, nggak terlalu langsung oh ini ada, kita harus jadi Super Sentai, kita harus jadi pahlawan super yang bergabung gitu semuanya sebagai satu tim karena kita harus melawan musuh kita gitu. Dan kalau kita lihat-lihat ya, semua konflik superhero tuh udah hampir semuanya muncul gitu. Kadang-kadang gue kan selalu ngekritik Tokusatsu tuh ada konflik-konflik superhero yang nggak masuk akal, yang maksudnya nggak natural gitu. Tapi kalau di sini kita dapetin pembentukan tim yang sangat natural. Itu sangat bagus banget, poin yang bagus gitu untuk sebuah superhero yang bertim gitu. Kenapa? Karena misalnya Avengers aja gitu pas pertama kali ngumpul di 2012 itu, Avengers pertama itu nggak langsung tiba-tiba oh iya kita harus bersatu melawan monster gitu, kalau ngelawan Loki gitu waktu itu ya musuhnya. Nggak semerta-merta langsung bersatu assemble gitu kan. Mereka juga
sebagai superhero mereka punya pola pikir yang berbeda, mereka punya yang tadinya mungkin sering kerjanya sendirian gitu, tiba-tiba disuruh berantem sama-sama barengan gitu sebagai sebuah tim gitu. Mereka kan punya pola pikir yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda juga setiap manusianya gitu. Mereka adalah pribadi yang berbeda, ketika mau digabungkan tentu akan sangat tidak natural kalau tiba-tiba oh ya yuk kita gitu bergabung gitu tiba-tiba gitu tanpa ada cekcok dulu di awal-awal. Dan ini Dom Brothers termasuk yang bagus gitu cekcoknya gitu di awal-awalnya gitu, maksudnya pembentukan timnya natural gitu, nggak terburu-buru, nggak langsung tiba-tiba episode 1-2 udah langsung kebentuk aja gitu. Menarik banget ngikutinnya gitu. Itu untuk pembentukan tim natural. Kemudian untuk sebagai superhero juga mereka ada adegan-adegan yang mempertanyakan responsibility mereka sebagai superhero. Kayak Mbak Haruka sempat pengen jadi penulis manga aja gitu kan. Itu kan sebenarnya dia tahu kan kalau dia superhero gitu, maksudnya dia orang yang sangat dibutuhkan gitu di dunianya dia gitu. Dia ngerti itu. Tapi sebagai manusia dia punya kebahagiaannya sendiri sebagai penulis manga tersebut gitu, yang dimana dia akhirnya sempat menggunain poin kan untuk bisa kembali ke masa-masa jayanya sebagai penulis manga gitu. Dan itu sisi superhero-nya dia dipertanyakan gitu, responsibility-nya dia. Kayak gue kayak ngelihat Raimi Spider-Man gitu, yang Tobey Maguire Spider-Man gitu, yang tentang responsibility dan lain-lain. Dan itu adalah sesuatu yang memang harusnya superhero mempertanyakan hal itu. Iya, ini responsibility gue, tapi masa gue harus gini terus gitu sebagai superhero gitu. Gue kan juga punya kehidupan pribadi gitu. Itu kan sesuatu yang menarik gitu, mengambil sisi tersebut gitu. Si director iya pintar banget gitu untuk ngambil sisi tersebut untuk diceritakan gitu dari Mbak Haruka tersebut. Dan gue sih sebenarnya nggak cuma Mbak Haruka ya, ada banyak juga yang lainnya. Dan ego manusia gitu sempat masuk juga di sini semuanya gitu, dan dieksekusi dengan oke lah gitu, walaupun ada yang mungkin tidak sempurna tapi oke lah, tereksekusi dengan oke. Jadi menarik ngelihatnya. Kayak Mas Yosi aja yang misalnya muncul egonya dia sebagai manusia gitu, itu terlihat sangat natural. Kendati pun kita superhero misalnya, kendati pun mereka superhero, itu tidak menutup fakta bahwa mereka juga manusia gitu. Ketika Mas Yosi punya egonya sendiri gitu, itu menurut gue fine-fine aja gitu. Itu penceritaan yang baik gitu, karena manusia walaupun dia superhero, dia tetap manusia pada dasarnya gitu. Dan ya menarik banget itu sebagai pendalaman karakter dari semua karakternya selama ini sih oke ya, selama ini oke, chemistry-nya oke banget. Dan tadi juga adegan yang bagus gitu ngelihatnya. Sebenarnya gue agak merinding tadi, cuman ya nggak terlalu merinding ya. Gue sempat ada yang lebih merinding dari ini. Gue lupa ya di episode berapa. Tapi ini agak goosebump dikit aja gitu. Dan ya memang menarik banget. Gue tidak pernah semenarik ini ngikutin Super Sentai. Mungkin dalam dekade terakhir mungkin ya. Enggak mungkin ya 5 tahun terakhir mungkin ya. Ini termasuk yang cukup menarik diikuti gitu. Jadi ya mungkin itu saja ya untuk review Dom Brothers kali ini. Reaction Dom Brothers episode 15. Kita akan lihat mungkin episode selanjutnya seperti apa. Selama 15 episode ini termasuk yang menarik untuk diikuti. Kita nggak tahu akhirnya seperti apa, apakah akan jadi flop, mengecewakan atau enggak, tapi semoga saja stay tetap di sini ya. Dan ya kalau kalian suka video ini silahkan like aja video kali ini, komen di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang episode kali ini, dan juga mungkin kalian pengen ngasih tahu detail-detail yang gue kelewat di episode kali ini, silahkan komen aja. Share juga ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu terutama Super Sentai Aduh Muncrat, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di @amran_salim. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.